Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad qamarul wujud fi hadzal yaum wa fi kulli yaum wa fil yaumil ma'ud sirran mahjaran fi dunya wal ukhra wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang kita muliakan guru kita bersama Habibana Hamid bin Saleh Baqil beserta para habaib, para tokoh masyarakat, para sesepuh, para alim ulama dan juga pengurus Masjid Agung Kauman Semarang dan tak lupa para jamaah yang kami banggakan. Pada kesempatan sore kali ini kita akan membahas sebuah karya yang sangat luar biasa, yaitu Fiqhus Sirah karya Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti yang akan dibimbing langsung oleh guru kita, di mana pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang rihlah pertama Rasulullah dengan pamannya. Mari kita lanjutkan kepada guru kita Habib Hamid bin Saleh Baqil, dipersilahkan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaina ta'allum wa ta'lim wal ifadata wal istifada wal hath ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa dilalata ila al-khair ibtigha mardatihi wa qurbihi wa thawabihi amin. Nawaina mithal mana wa abauna wa aslafuna syukhna rijalun salihun khususan mithal mana sahibul kitab Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti wa mithal mana ma syekhuna Husain Habib Salim Abdullah Syatib ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ta'ala ankum wa qala radhiyallahu ta'ala anhu tijaratuhu bimali Khadijah wa zawajuhu minha. Kanat Khadijah kama yarwi Ibnu al-Athir wa Ibnu Hisham imra'atun tajiratun dhata syarafin wa mal تستأجر الرجال في مالها وتضاربهم إياه بشيء تجعله له منه فلما بلغها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الحديث وعظم الأمانة وكرم الأخلاق أرسلت إليه ليخرج في مالها إلى الشام تاجرا وتعطيه أفضل ما كانت تؤتي غيره ومعه غلامها ميسرة وقد قبل محمد عليه الصلاة والسلام هذا العرض فرحل إلى الشام عاملا في مالها ومعه ميسرة فحالفه التوفيق في هذه الرحلة أكثر من غيرها وعاد إلى خديجة بأرباح مضاعفة فأدى لها ما عليه في أمانة تامة ونبل عظيم ووجد ميسرة من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم وعظيم أخلاقه ما ملأ قلبه دهشة له وإعجابا به فروى ذلك لخديجة فأعجبت خديجة بعظيم أمانته ولعلها دهشت لما نالها من البركة بسببه فعرضت نفسها عليه زوجة بواسطة صديقتها نفيسة بنت منية فوافق النبي صلى الله عليه وسلم وكلم في ذلك أعمامه فخطبوها له من عمها عمر بن أسد إلى آخر ما قال رضي الله تعالى عنه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Alhamdulillah, di sore hari, di hari Ahad ini kita bisa melanjutkan kajian kita rutin Ahad kedua ngaji kitab Fiqhus Sirah ya. Yang pelajaran ini bukan hanya kita mempelajari sejarah, tapi kita mempelajari sejarah plus apa yang bisa kita ambil daripada sejarah tersebut, ilmu yang bisa kita ambil daripada kejadian yang pernah terjadi ya. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua dan segenap pengurus Masjid
Agung Kauman Semarang, mudah-mudahan diberi panjang umur sehat afiat, dan kita semua yang kumpul diampunkan dosa kita, dikabulkan hajat kita, diperlancar rizki kita, dimuliakan kita di dunia juga di akhirat, amin ya rabbal alamin, amin ya rabbal alamin. Kita sampai pembahasan tentang dagangnya Nabi Muhammad dengan menggunakan harta Sayyidah Khadijah, ya. Kalau di Indonesia jadinya Siti, ya. Nah, kalau bahasa Arab itu Sayyidati, ya. Qamarun 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 Sidnan Nabi, Sayyidinan Nabi, aslinya gitu. Sidi Muhammad, Sidnan Nabi, Sayyidina Nabi, aslinya Sayyidina, cuman ngepaskan syairnya, ya. Yaitu Indonesia niru-niru Sidnan Nabi jadi Siti, ya, jadi Siti, ya. Ya. Kanat Khadijah, ya, sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnul Athir dan Imam Ibnu Hisham. Imam Ibnu Hisham ini kebanyakan sirah itu rujukannya Ibnu Hisham. Kitabnya 8 jilid, ya. Dan di kitab itu bukan seperti sirah-sirah umumnya. Kitab sirah umumnya itu langsung cerita gitu aja. Kalau itu diriwayatkan anfulan langsung sanatnya. Jadi hadis tentang sejarah. Hadis-hadis tentang sejarah 8 jilid. Dulu saya membaca di guru saya Habib Salim Asy-Syatiri kitab itu. Tapi sak jilid gurung hatam wis kadung balik. Lagi tapi 8 jilid sing ngaji wong akeh. Ganti-ganti kitabnya masyaallah. Tapi sudah itu imra'atan tajiratan adalah perempuan yang ahli dagang. Ahli apa? Dagang. Tajir, sugih. Ya, kaya. Dzata syarafin wa malin. Siti Khadijah itu memiliki pangkat, memiliki kedudukan di mata manusia. Ya, wong orang terhormat. Wa mal yo duwe dhuwit. Sugih ya disegeni, masyaallah. Tastajiru rajula fi maliha wa tudaribuhum iyyahu bi syai'in taj'aluhu lahu minhu. Beliau bayar orang-orang, pemuda-pemuda yang bisa bekerja, diamanati uang, dikerjakno, balik untungnya berapa kasih, gitu. Pinter ngolah uangnya. Sampai cerita tentang Rasulullah sampai di telinganya, dengar beliau ada seseorang pemuda yang mana pemuda tersebut kalau mengucap jujur, amanat, akhlak, mulai rodok penasaran, saya ngendi sih wong, nah katanya, yang mana orangnya, itu penasaran. Akhirnya dicari-cari, ditawari. Nabi Muhammad ditawari, apa mau membawa barangnya Siti Khadijah dagang, didagangkan ke sana, ke Syam. Diutuslah satu orang untuk menawari Nabi Muhammad, kalau mau maka Khadijah, Siti Khadijah akan memberikan kepada Nabi Muhammad afdhala ma kanat tu'ti ghairah, akan memberi gaji lebih banyak dari biasanya umumnya orang. Umumnya orang misal makelar itu 2,5%. Ngaten ya? Ya, makelar 2%, kamu saya kasih 5%. Lebih banyak. Akhirnya diterima sama Rasulullah. Ini menandakan Rasulullah itu ya kerja. Ya, kerja itu barang mulia. Ya, orang kerja itu mulia. Jangan dikira oh, apa? Ustadz kok kerja? Leh, masa ustadz dak oleh kerja? Lah terus mangan apa? Mangan kertas. Ustadz ya kerja mboten napa-napa. Wong kerja bukan mencuri. Mencuri itu dosa. Menipu itu dosa. Dagang mulia. Dagang. Ya.
Kemarin ya di Sahih Bukhari itu subhanallah kok pas. Makanya segala sesuatu itu lek dicatat anteng. Saya ndak tak catat tapi tak foto. Mirip ya. Ya, diceritakan qala Rasulullah diriwayatkan ya, Anil Migdam radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma akala ahadun ta'aman qattu khairan min ayyakula min amali yadih. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seseorang memakan satu makanan lebih baik daripada makanan yang dihasilkan hasilnya itu dari kerja jerih payah dia, usaha kerja terus beli makanan lah, ini makanan yang terbaik. Diriwayatkan sama Nabi, kata Nabi, wa inna nabiyallah Dawud alaihi salam kana yakulu min amali yadih. Nabi Allah Dawud niku kerja ambek tangane dhewe, kerja. Ya, jadi orang kerja itu mulia. Kalau yang santri-santri jangan bingung kerja dulu, bingung ngomondok dulu. Ya, jangan mondok mangan opo enak ya belum tahu dia anak pondok ini sakti-sakti. Ya belum tahu. Pokok semua itu ketika di tempatnya, di saatnya dia konsentrasi, insya Allah nanti kalau sudah waktunya kerja bakal konsentrasi. Ada orang setengah-setengah, wayane ngaji mikir kerja, wayane kerja mikir ngaji, bulet bulet. Wis wayane ngaji wae, ngaji. Nanti selesai pondok baru masuk urusan perdagangan. Kerja ya alhamdulillah, ngulang ngajar alhamdulillah, masya Allah. Nah, seperti itu. Alhasil Rasulullah dulu berdagang, membawa harta daripada Siti Khadijah. Waqad qabila Muhammad alaihi salatu wassalam, diterima sama Rasulullah tawaran tersebut. Akhirnya Rasulullah rohala ila Syam, pergi ke Syam membawa harta Siti Khadijah, yang mana Siti Khadijah sering ketika menitipkan barang kepada seseorang itu mengirim utusan ngonconi orang tersebut, menemani orang tersebut. Saat Rasulullah yang diperintahkan untuk menemani adalah budaknya Siti Khadijah yang bernama Maisarah, ya. Laki, ya. Maisarah ini laki loh ya. Ya. Tidak selalu yang ada tak marbutohnya itu perempuan. Ya, tidak selalu. Tapi kebanyakan Fatimah, Aisyah, Khadijah itu perempuan. Tapi kalau Maisarah itu laki. Hamzah itu juga ada tak marbutohnya, laki. Ya. Terus ada perempuan tidak pakai tak marbuto, Hindun, perempuan kan, tidak ada tak marbutohnya. Siti, Maryati, tidak ada. Tamam. Fahalafahu at-taufiq fi hadhihi ar-rihla akthar min ghairiha. Saking Siti Khadijah itu dengar kabar akhlaknya Rasulullah, baiknya Rasulullah, itu sampai wanti-wanti ke Maisarah, budaknya laki tadi Maisarah, dibilang perhatiin lo ya, jangan sampai lecet lo ya, jangan sampai makannya ketelat lo ya. Itu perhatian lebih, belum jadi suaminya, belum jadi apa, istrinya, sudah hati-hati lo ya, perhatiin lo, iki wong baik, ini seperti itu. Ya, mungkin sudah lirikan pertama itu tadi, ya, pandangan pertama ya. Wa'ada ila Khadijah bi arbahin mudha'afah. Subhanallah, ketika harta didagangkan sama si Rasulullah itu meraih keuntungan yang lebih dari biasanya, mudha'afah, berlipat-lipat. Ya. Fa'adda laha ma'alahi fi amadin tammah wa nablin 'azim, ya. Nah, sebagaimana sudah dijanjikan, diberi bagiannya Rasulullah bagian yang banyak. Nah, ada sebagian orang mengatakan,
Orang itu ndak boleh ngambil untung 100%. Ndak boleh ngambil untung 2 kali lipat. Boleh. Boleh. Ngambil untung itu 5 kali lipat boleh. Boleh. Selagi tidak menipu. Ndak napa? Nipu. Ngambil untung itu nipu Pak ndak? Ndak nipu. Siapa bilang nipu? Iya. Salahnya dia mau. Kan pilihannya dia. Mau beli di kita atau tidak. Seperti itu. Cuman ya orang itu jual beli jangan dikira orang itu beli cuma 1 kali aja. Kemungkinan dia beli sekali cocok, cerita temennya akhirnya beli di kita semua, kan itu baik ya, baik ya. Bahkan kadang ada orang itu tahu toko kita lebih mahal dari toko lain, tahu, tapi belinya tetap di kita. Kenapa? Karena kita ramah, kita baik ya. Itu yang diajarkan sama Nabi ya, caranya itu enak, ambil hati orang ini apa, cocok, seneng. Di sana mahal tapi wong enak, di situ murah tapi wonge belenekno ya. Milih pundi? Lek milih sing belenekno ndak duwe ati awakmu ya. Umumnya orang ya milih sing ayem, nyenengno ati. Seneng saya dagang situ. Senajan ya beda-beda 10.000 ndak masalah lah. Mudah-mudahan 10.000 diganteni ngoten lah. Wa wajada Maisarah min khasaisin Nabi. Nah, ketika perjalanan karena Maisarah suruh diperintahkan untuk perhatian lebih. Di situ Maisarah mendapatkan kekhususan-kekhususan yang dimiliki Rasulullah, yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhlak yang mulia, hati yang baik ya. Diceritakan ke Khadijah. Tahu tak Khadijah? Wih, istimewa. Memang orang baik. Ini wis cerita tambah penasaran. Wis olehne untungnya double, ya kan? Untungnya kan double. Kok ini ceritanya ngelegakno hati? Tambah penasaran. Fa'ajabat Khadijah bi'azimi amanatih. Jatuh cinta, kesemsem. Ya. Wala'allaha dihsyah lima nalaha minal barakah bisababih. Itulah apa ya? Ketukan. Apa namanya? Apa jadinya? Dihsyah itu hal yang mengagetkan, ya. Apa bahasa Indonesia? Apa mengejutkan. Nah, itu yang bikin Siti Khadijah itu terkejut dan takjub sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah sebab akhirnya Siti Khadijah mendapatkan berkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'aradat nafsaha alaihi zaujatan biwasitati sadiqatiha. Ketika Khadijah mulai kesemsem, Khadijah yang menawarkan diri. Jadi perempuan menawarkan diri tidak masalah. Jadi perempuan ojo namung jogo gawang. Tahu jogo gawang ya? Nunggu di rumah bagus. Tapi orang tuanya, saya punya anak perempuan. Saya lihat ada laki-laki baik, akhlaknya baik, nasabnya baik, anak mau berusaha. Ya, bukan anak malas. Lek malas-malas lapo. Ya, mau usaha, baik. Tak tawari. Ente belum nikah? Belum. Ndak kepingin nikah? Iya, anak kepingin nikah, tapi ini masih usaha. Apa kesibukan ente? Begini. Anak punya anak perempuan. Silakan ente main ke rumah. Kalau ente cocok, bismillah. Ngoten. Ini Siti Khadijah menawarkan diri, bukan perempuan murahan, bukan murahan. Mele. Apa? Mele. Endi sing apik tak pilih. Gitu. Jangan dikira perempuan itu hina, enggak. Perempuan itu mulia. Nah, seperti itu. Alhasil, ya. Caranya Siti Khadijah bukan Siti Khadijah yang nembak Rasulullah, enggak. Ya punya rasa malu. Orang sekarang kan banyak ya apa ya, enggak punya rasa malu ya. Kamu itu 134. Kamu itu 134. Apa itu? Tidak ada duanya ya. Wah, itu angel ya. Ya kan enggak ada duanya kan 134. Wong saiki.
Lewat siapa? Lewat teman Siti Khadijah yang bernama Nafisah binti Maniyah. Nafisah binti Maniyah. Maniyah atau Munayyah, Maniyah kan. Fawafaqa Nabi. Akhirnya ketika Nabi ditawari, Nabi cocok. Ya khair. Bismillah. Ceritalah Nabi kepada paman-paman beliau, ya. Akhirnya paman-paman Rasulullah yang khidbah, ya. Ya, fa khatabuha lahu min ammiha Amr bin Asad. Siti Khadijah punya paman yang bernama Amr bin Asad. Rasulullah bilang kepada paman-pamannya Abu Thalib dan lain sebagainya untuk meminang ke sana, langsung meminang, mendatangi. Ya. Wa tazawwajaha alaihi salatu wasallam, akhirnya dinikahlah Siti Khadijah oleh Rasulullah SAW. Wa qatamma lahu minal umur 25 aman wa laha minal umur 40. Saat itu Rasulullah umurnya 25, Siti Khadijah umurnya 40. Dan saat itu Siti Khadijah memang sudah pernah nikah sama laki-laki sebelumnya. Setelah nikah punya anak. Jadi Siti Khadijah saat itu kedudukannya pernah menikah. Ya, pernah menikah. Waqad kanat tazawwajat Khadijah qabla zawajiha. Ini dikatakan dulu Siti Khadijah sudah pernah nikah sebelum nikah dengan Rasulullah SAW birajulain, dengan dua. Jadi pernah dinikahi dua orang. Yang pertama adalah Atik bin A'id At-Tamimi. Atik bin A'id At-Tamimi. Thumma khalafahu 'alaiha Abu Halah At-Tamimi. Setelah selesai sama yang pertama, dilanjut sama ini Abu Halah. Ya. Ayahnya Halah At-Tamimi yang bernama Hindun bin Zurarah. Jadi Hindun ini kadang bisa laki, kadang bisa perempuan. Tergantung. Kalau Hindun bin berarti laki. Kalau Hindun binti perempuan. Kalau ada namanya orang Abu Bakar binti, lah iki apa iki? Ya, aku bingung Abu Bakar binti. Tamam ya. Hindun bin Zurarah, yang pertama Atik bin A'id. Al-ibar yang bisa kita ambil dan nasihat daripada pernikahan Rasulullah, dagangnya Rasulullah adalah amma amaluhu sallallahu alaihi wasallam fi mali Khadijah fa huwa istimrarun li hayatil kadah allati bada'aha bi ra'yil aghnam. Wa laqad syarahna tarfan mimma yata'allaqu bidzalika minal hikmah wal ibrah. Adapun dagangnya Rasulullah menggunakan harta Siti Khadijah adalah cara beliau menyambung hidup. Manusia itu memang rizki sudah dijamin sama Allah Ta'ala, dijamin. Tapi ya harus ada usaha. Allah Ta'ala mempersiapkan rizki kita di depan situ, tapi kita tidak mau menjemput, lah tidak oleh rizki. Seperti itu. Makanya bahasanya Nabi, setelah Nabi jadi Nabi, kan Nabi sudah tidak dagang lagi. Bahasanya Nabi, ja'alallah rizki tahta dhilli saifi. Ya, Allah menjadikan rizki saya di bayangan pedang saya. Hadir perang dapat ghanimah, lah ini. Hadir perang dapat apa? Ghanimah, kan dapat uang, usaha. Seperti itu. Ya, orang yang mau kerja usaha. Sekarang perempuan sulit bekerja. Banyak perempuan sekarang bekerja tanpa keluar rumah. Itu loh HP. HP ini juga digawe apa ngerasan-ngasani wetok, ya. Yang mau kerja bisa pakai HP. Tawar-tawar, "Hai guys," ngoten aja. "Hai guys." Gan-gan. Lek bahasane iku ya. Jual beli, kadang malah belum pernah tahu model barangnya wis didol. Ya. Ada kerudung
Paris, ada kerudung Magelang, ya, kudung dia dapat ini temannya apa namanya produk, dia belum pernah beli, tapi dia mengikut masarkan payu. Ndak ikut making, ndak ikut apa, mesen sambungno drop shop dari wong saiki ya, drop shop, bukan gulai shop, bener, drop shop, ya. Alhasil, ya, cara menyambung rizki itu pun ada perbedaan pendapat ulama. Imam Syafi'i sama gurunya Imam Malik itu perbedaan pendapat. Kata Imam Syafi'i, rizki ya harus dicari. Kata Imam Malik, enggak, anak duduk bisa dapat rizki. Allah, enggak mungkin. Saat itu Imam Syafi'i keluar jalan, ketemu satu orang pecinta beliau, followers. Imam Syafi'i anak follower ya zaman biyen ya. Cinta Imam Syafi'i, ketemu, assalamualaikum Imam Syafi'i, bekhair sehat ini. Imam Syafi'i, saya punya anggur, saya mau hadiahkan buat jenengan. Alhamdulillah, terima kasih banyak, seneng. Coba saya di rumah ndak oleh anggur. Saya keluar, saya cari-cari rezeki, jalan, ndak minta-minta, minta-minta ndak bagus. Ya, minta-minta ndak bagus. Dia ketemu orang dikasih hadiah, terima, alhamdulillah. Langsung beliau berangkat ke rumah gurunya yang bernama Imam Malik, mau ngasih tahu, ini loh, saya kalau di rumah tok ndak dapat anggur. Karena saya keluar, akhirnya saya dapat rezeki anggur. Sekalian guru saya mau saya kasih, angkat. Sampai di rumah gurunya, assalamualaikum, waalaikumsalam, ahlan wa sahlan, ini cerita. Terus gini, niki kula badhe hadiahi jenengan anggur. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Sekaligus saya kasih tahu, tak buktikno, saya ini dapat anggur pas saya di jalan. Coba saya ndak keluar rumah, saya di rumah saja, ndak dapat rizki. Ini loh bukti bahwasanya rizki harus dicari. Makanya saya dapat anggur. Dijawab sama Imam Malik, ucapan saya juga benar. Duduk saja di rumah ya iso mangan anggur. Buktinya awakmu teko nang kene gawani anggur. Oh iya temenan, subhanallah. Memang rezeki itu tidak nyasar. Rizki itu tidak kesasar. Rezeki tahu alamat kita. Rizki tahu alamat kita. Tahu, tidak mungkin nyasar, mesti dapat. Tapi tergantung kita. Mau ndak nerima rizki tersebut, ya mau ndak. Kadang orang dagang, ya rizkinya keuntungannya itu hari itu 50.000, tapi dia tamak, ndak, harus untungnya 500.000. Akhirnya ndak jadi 50.000. Tadi padahal mau dapat rizki, tapi dia tidak mau. Makanya urip hidup di dunia, ya selain kita berusaha dibarengi dengan syukur. Kalau kita syukur, insya Allah hidupnya tenang, enak, dan ndak usah kakean noleh wong sugih, ndak usah banyak melihat orang kaya, ndak usah. Tapi HP ini anyar, gelangi masih akeh, malah jadikan kita ndak syukur. Tadinya tenang, mangan tahu rasane enak. Ya, akhirnya kebanyakan lihat yang kaya tinggi di atas masih ayam ndak enak. Kenapa? Kurang syukur. Kurang apa? Syukur. Nah, usaha Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, kerjanya Nabi kepada Siti Khadijah adalah cara Nabi melanjutkan kehidupan yang tadi diawali dengan gembala kambing, ya kan? Di pertemuan yang kemarin telah kita jelaskan, ya, diawali dengan memelihara kambing, disambung ini sampai dagang, ya. Wa amma fadluha wa manzilatuha fi hayatin nabi falaqad dhallat li Khadijah makanah samiyah inda Rasulullah SAW tiwal hayatih, ya. Rasulullah SAW itu dikatakan karena kejadian kehidupan Rasulullah dengan Siti Khadijah itu yang memenuhi hati Siti Khadijah, yang memenuhi hati Rasulullah adalah Siti Khadijah. Bahkan tidak ada perempuan yang bisa menyaingi cintanya Rasulullah ke Khadijah, meskipun Siti Aisyah, ya.
Makanya bahasanya di sini makanah samiyah, kedudukan yang tinggi di sisi Rasulullah SAW selama kehidupan Rasulullah. Waqad thabata fi sahihain annaha khairu nisa'i zamaniha 'alal itlaq. Ya. Mutlak, tidak ada perbedaan sama sekali. Di zaman Siti Khadijah, Siti Khadijah adalah perempuan terbaik, tidak ada tandingannya, tidak ada tandingan. Bahkan sepeninggal Rasulullah, sepeninggal Khadijah, Siti Khadijah, kan Rasulullah baru nikah perempuan lain. Rasulullah nikah perempuan-perempuan itu sejumlah 11, ya, 11 wanita, ada yang mengatakan 13. Intinya ketika Rasulullah meninggal, istri yang masih hidup itu 9. Istri yang masih hidup 9. Waktu nikah dari semua istri-istri Rasulullah itu pernah nikah duluan sama laki-laki lain. Seperti Khadijah sudah pernah nikah sama 2 laki-laki, terus nikah sama Rasulullah. Seperti itu. Waktu nikah sama Aisyah, anak Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Siti Aisyah bilang, ya namanya perempuan, ya maklumlah, dia bilang sama Rasulullah, sekarang kamu mendapatkan yang lebih baik daripada Khadijah. Karepe aku sik perawan. Khadijah wis tau nikah. Luwih apik teko Khadijah. Dijawab sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada yang menyaingi Khadijah. Langsung. Bukan terus di sini ngomongnya gitu, ya iya toh ya apa sih? Enggak. Terus di belakang ngomongnya lain, enggak, Rasulullah ngomong langsung, tidak ada yang menyaingi Khadijah. Khadijah itu membela saya ketika semua orang mencaci saya. Khadijah mengangkat saya, mengeluarkan hartanya demi membela perjuangan saya. Bahkan yang Khadijah itu dikatakan waktu nikah sama Rasulullah, hartanya itu kaya. Satu Mekah itu, harta satu Mekah kalau dikumpulkan, semuanya orang dikumpulkan, sepertiganya punya Khadijah. Sugih-pol. Setelah nikah sama Rasulullah, mengeluarkan hartanya demi Rasulullah, bela Rasulullah mati-matian sampai habis hartanya. Ditanya sama Rasulullah, Khadijah, kamu nyesel ndak nikah sama saya? Kamu nyesel ndak nikah sama saya? Dijawab sama Siti Khadijah, tidak ya Rasulullah, saya tidak pernah nyesel, bahkan saya bangga, saya punya suami engkau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bangga. Orang sekarang banyak ya, pas bojone moncer, wah bojoku kena corona di PHK, pegat. Naudzubillah min dzalik. Tujuannya istri itu mendampingi suami, ya ketika suami kendu, istri menyemangati, ayo mas, kamu bisa, aja wayane suami ini turun, malah hawakmu mas, pegat mawon, pegat, di enak itu, ya wayane suge, masya Allah, tapi wayane turun malah dihinakan, dihabiskan. Naudzubillah min dzalik, ya jangan. Alhasil, ya sampai pernah diceritakan, ya. Wah, kita akan cerita malah tidak lanjut kitab ya. Ya, rawal Bukhari wa Muslim anna Aliyan radhiyallahu anhu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul khairu nisaiha Maryam binti Imran wa khairu nisaiha Khadijah binti Khuwailid. Ya. Ya. Di gini, ad-dhamir al-awwal raji' ila al-ummah allati kanat fiha Maryam wa thani ila hadhihi al-ummah. Dikatakan kalau zaman dulu di hadis diriwayatkan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah bahwasanya Rasulullah pernah mengatakan khairu nisaiha Maryamu, ya khairu nisaiha Maryamu
bintu Imran wa khairu nisaiha Khadijatu bintu Khuwailid. Di zaman Siti Maryam perempuan terbaik adalah Maryam, telah melahirkan Nabi Allah Isa. Adapun di zamanku perempuan yang terbaik adalah Khadijah radhiyallahu anha. Ya, dan di riwayat Bukhari dan Muslim juga diriwayatkan oleh Aisyah annaha qalat ma gharrat ala nisa'in Nabi sallallahu alaihi wasallam illa ala Khadijah. Ma ghirtu. Kata Siti Aisyah, saya tidak pernah apa jenis iri sama siapapun istri Rasulullah, tidak pernah iri kecuali Khadijah. Cek cinta nih Rasulullah sama si Khadijah, itu tok yang bikin saya iri, yang lainnya enggak. Ya. Wa inni lam adrikha qalat wa kana Rasulullah SAW idza dhabaha syah fayaqulu arsilu biha ila asdiqai Khadijah. Qala fa aghdabtuhu yawman faqultu Khadijah faqala Rasulullah inni qad ruziqtu hubbaha. Allahu akbar. Ya, ini loh, ini bukti Siti Aisyah itu meriwayatkan, bukan berarti benci, bukan berarti benci, maksudnya ini ghirah, kecemburu, cemburu, bukan benci. Buktinya beliau meriwayatkan keagungan kemuliaan Siti Khadijah di mata Rasulullah. Apa buktinya? Dikatakan hari Lebaran Rasulullah itu nyembelih kambing, dagingnya itu sudah ditimbang nyuruh orang ini antarkan ke teman-temannya Khadijah. Siti Aisyah mangkel hati, Khadijah lawe gak ono, lah apa dikirimi konco-koncone. Kata Rasulullah, aku diberi rizki oleh Allah Ta'ala cinta kepadanya. Masya Allah. So sweet jadi ya, so sweet Rasulullah, Masya Allah. Masya Allah. Warwa Ahmad wa Tabarani min tariqi Masruq an Aisyah, dari Aisyah lagi. Qalat kana Rasulullah SAW la yakadu yakhruju minal bait hatta yadhkura Khadijah fayuhsinu thana 'alaiha. Pernah Rasulullah itu jalan sama saya, nyeritakan Khadijah, ya, fa dzakaraha yauman minal ayyam, ceritakan suatu hari fa akhadatnil ghirah fa qultu hal kanat illa ajuzan qad abdalaka khairan minha. Alah biyen iku tuwa, ya, kata ketika Khadijah. Siti Aisyah aku gemes, saya sampai ghirah, cemburu saya. Awakmu Rasulullah, kamu jenengan ya Rasulullah nikah sama dia kan wis tua, lek aku lak sik enom, saya masih muda, ya. Faghadiba, ngamuk Rasulullah, marah Rasulullah. Qala la wallah ma abdalillahu khairan minha, tidak ada yang menggantikan Khadijah yang lebih baik daripada Khadijah. Amanat id kafaron nas wa saddaqatni id kadzabadin nas. Ya, dia beriman kepada saya ketika orang-orang masih kafir. Dia mempercayai saya ketika semua orang mendustakan saya. Ya. Ya, dia menolong saya dengan hartanya. Id haramanin nas, ketika semua orang blacklist. Ya, semua blacklist. Ya, diboikot saya yang bela Khadijah. Wa razaqanillah minha alwalad duna ghairiha minan nisa, dan saya diberi keturunan semuanya dari Khadijah, yang lain tidak nyumbang, yang nyumbang cuma Siti Khadijah radhiyallahu anha. Adapun Ibrahim dari Mariyatul Qibtiyah, bukan istri Rasul, Mariyatul Qibtiyah, ya, budak yang dihadiahkan. Coba, ya, ini membuktikan Rasulullah itu, pernikahan Rasulullah dengan Siti Khadijah tidak memperhatikan urusan paras, ya. Lek merhatikan urusan ibarat bahenol-bahenolan, ya milih sing luwih enom. Ibarat ya, milih sing, wah, ya orang umumnya orang seneng yang lebih muda, ya. Au biman laisat akbar minhu illa aqal qad takdiran, atau beda-beda umur ya sedikit lah. Ini 15 tahun jaraknya. Rasulullah 25, beliau 40. Ya. Inna ma raghiba fiha li syarafiha wa nabliha baina jama'atiha wa qaumiha.
Milihnya Rasulullah kepada Siti Khadijah karena sebab terpandangnya Siti Khadijah. Ya, terpandangnya Siti Khadijah. Dan yang mana Siti Khadijah memiliki kemuliaan di kaumnya. Ya, perempuan yang fil jahiliyah bil afifah at-tahirah. Yang mana Siti Khadijah itu diberi lakop julukan perempuan yang afifah, yang mulia, yang apa ya? Afif, yang bahasa Indonesia no isoro. Ya. Suci, ya. Tidak melakukan kejelekan sebagaimana umumnya perempuan-perempuan zaman jahiliyah. Ya. Ya, saya tutup. Ya, ini sebenarnya panjang. Ya. Mohon maaf karena mungkin agak terlambat ya. Saya tutup. Dulu namanya Siti Aisyah ya, seumuran sama Siti Fatimah, kurang lebih lah, umurnya dekat. Saat itu Siti Aisyah bilang sama Fatimah, ya Fatimah, abahmu luwih seneng aku timbangin mbokmu. Ayahmu itu lebih seneng saya daripada ibumu. Kenapa? Karena abahmu itu telah mengambil keperawanan saya. Adapun perempuan-perempuan yang lain, apalagi ibumu, sudah pernah nikah sama yang lain. Kalau saya buka segel Rasulullah, tidak pernah disentuh laki lain. Mangkal Siti Fatimah, lapor Rasulullah, bah bener tah abah lebih seneng sama Aisyah daripada ibuku. Siapa yang bilang? Tidak ada yang menyaingi ibumu di dalam hatiku. Aisyah bilangnya gitu. Lah kok bisa dia bilang gitu? Iya kata dia, karena sebab Rasulullah itu punya perempuan yang masih perawan. Cuman dia, kalau ibu saya sudah pernah nikah. Bilang sama Aisyah. Bilang sama Aisyah. Yang ngasih jawaban Rasulullah. Bilang sama Aisyah. Kalau Aisyah keperawanannya yang ngambil saya, ingat keperjakaan saya yang ngambil ibumu. Paham ya? Jokoku diapek ibumu. Nah, dan keperjakannya saya lebih mulia daripada keperawanannya Aisyah. Seperti itu. Masya Allah. Nah, dan ulama beda-beda pendapat. Ya, ulama beda pendapat tentang mulia mana Khadijah sama Aisyah. Beda-beda pendapat. Beda-beda pendapat. Dan dua-duanya ini diriwayat mendapatkan salam daripada malaikat Jibril dari Allah Ta'ala. Dua-duanya ada riwayat. Ya, jadi keduanya Khadijah sama Aisyah, Siti Khadijah, Siti Aisyah, perbedaan ulama. Tapi untuk Siti Fatimah, kalau ditanya Khadijah sama Aisyah afdol mana? Ada perbedaan. Tapi ketika ditanya Fatimah, Khadijah, Aisyah, yang paling afdol siapa? Tidak ada perbedaan, yang paling afdol adalah Fatimah Az-Zahra. Tidak ada perbedaan. Tidak ada perbedaan. Kenapa? Karena Nabi yang mengatakan bahwasanya Fatimah bagian dariku. Fatimah bid'atun minni. Fatimah itu adalah bagian dari saya. Yang nyenengkan Fatimah berarti nyenengkan saya. Menyakiti Fatimah menyakiti saya. Naudzubillahi min dzalik ya. Jangan sampai kita menyakiti Siti Fatimah ya, jangan sakitkan hati Siti Fatimah. Perempuan kepingin nyenengkan Siti Fatimah, dijaga auratnya. Laki-laki punya anak perempuan, dijaga auratnya. Ada dzurriyyah Nabi, jangan disakiti hatinya. Ya, salah paham, beda paham biasa. Wong jenenge wong, beda caramu ngono ya karepe. Ya. Bukan terus pertandingan sepak bola kipere Habib ndak digolno, ya gak bal-balan, catur mawon. Ya, gak enak cucuke Nabi, ya ndak usah bal-balan. Ya, sepak bola ya sepak bola, tapi jangan musuh dalam hati. Naudzubillah min dzalik, naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan? Enggak, satu aja. Baik, alhamdulillah, masyaallah, tabarakallah. Semoga kita bisa mengambil ibrah dan nasihat dari guru kita untuk kehidupan sehari-hari. Monggo barangkali ada satu pertanyaan dari jamaah karena jadwal beliau nanti malam ke Wonosobo. Monggo barangkali ada yang ingin bertanya. Nggih.
Pertanyaan yang cocok dengan pembahasan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib Ba'akhil yang dirahmati Allah Ta'ala. Amin. Yang saya tanyakan adalah bagaimana mencari rezeki yang diridhoi oleh Allah dunia dan akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kata Nabi SAW, ya, talabul halal. Talabul halal wajib, wajibun ala kulli muslim. Mencari rizki yang halal itu wajib bagi orang Islam, orang yang beriman kepada Allah Ta'ala. Ya, cari rizki yang diridhoi sama Allah adalah rizki yang halal, tanpa menipu, tanpa membohongi, tanpa mencuri. Ya, tanpa menipu, tanpa membohongi, tanpa mencuri. Nah, itu diridhoi sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan di hadis Nabi memberitahukan orang yang mencari rizki halal, ya, kerja mencari rizki halal, kemeringet sampai keluar keringetnya. Lah, keringet tadi menjadi pelebur dosanya dia, yang bahkan dikatakan tidak terleburkan dengan hal yang lain. Jadi ada dosa-dosa yang mengampuninya, caranya mencari rizki yang halal tadi, kerja. Bahkan Sayyidina Ali mengatakan juga orang yang keluar rumah untuk mencari rizki yang halal, maka orang tersebut dicatat berjihad di jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di jalan Allah, bukan di jalan pemuda, ya. Jihad di jalan pemuda, jihad di jalan Allah. Ngaten nggih? Ya. Sampun? Wallahu a'lam. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina wa ahli al-qudri untha wa dzakar. Rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan da'ima wa akhilat qiya ulama nahdha bil khair wa nutfa kulla shar. Rabbana aslih lana kulla syu'un wa aqirra bir ridha minka al-'uyun waqdi 'anna rabbana kulla ad-duyun qabla an ta'tiyana rusulul manun waghfir wastur anta akramu man satar wa salatullahi taghshal mustafa man ilal haqqi da'ana wal wafa bi kitabin fihi linnasi shifa wa 'alal alil kirami syurafa wa 'alal sahbi masabihil ghurar. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridwak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak wa hasbunallahu ni'mal wakil wa la haula wa la quwwata illa billahil 'azim wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Yang terakhir, saya mohon maaf tadi datangnya terlambat lagi, ya, karena tadi kecapean banget, ya, mohon maaf. Billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita doakan semoga guru kita senantiasa diberikan kesehatan. Mari kita tutup majelis ini dengan bacaan Al-Asar dan doa penutup majelis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi hasrin illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad